Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk video yang kedua, saya akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacah dengan judul Pondasi Matematika. Mengapa saya ambil judul Pondasi Matematika? Karena dalam matematika operasi hitung itu memang menjadi dasarnya. Terima kasih kepada teman-teman dan terutama Bapak Ibu wali murid yang kemarin sempat bagaimana cara mengajarkan anak-anak di dalam pendidikan PDR ini, terutama untuk kelas rendah, bagaimana untuk mengajarkan pembagian kepada anak-anak. Kemudian ada juga yang kelas tinggi itu meminta bagaimana penjumlahan statistika yang lumayan banyak. Dan kemarin juga ada anak-anak SMP yang WA juga tentang bagaimana penjumlahan statistika dengan puluhan dan ratusan yang begitu banyak untuk dicari mean. Sedikit materi yang akan saya bagikan ini semoga berguna. Jika ada yang kurang berkenan atau cara yang lebih baik, silakan untuk dibantu. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama tentang operasi hitung. Tadi dan kemarin juga sudah saya singgung operasi hitung yang saya bahas itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, penjumlahan sendiri adalah operasi hitung dasar aritmatika yang menambahkan dua bilangan menjadi satu. Dua, pengurangan adalah kebalikan daripada penjumlahan. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian itu artinya adalah pengurangan yang berulang. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Proses pengerjaan penjumlahan itu berada pada rentang 0 sampai 18. Berapapun angkanya dalam setiap proses penjumlahan itu tidak akan lebih besar dari 18 dan tidak akan lebih kecil dari 0. Jadi prosesnya itu. Jadi harus ditanamkan kepada anak-anak semua rentang dari penjumlahan itu 0 sampai 18. Jika anak-anak sudah hafal 0 ditambah 0, 0 ditambah 1 sampai 9 ditambah 9 yang sama dengan 18, saya yakin penjumlahan itu sudah lancar, sudah fasih, tinggal ketelitian dan keteraturannya saja. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang pertama 23 ditambah 14. Kita susun satuan dijumlahkan 3 tambah 4 ini 7. Kemudian yang puluhan juga dijumlahkan. Nah, hasilnya 23 ditambah 14 sama dengan 37. Soal yang kedua itu 36 ditambah 28. Kita jumlahkan satuannya 6 ditambah 8 hasilnya 14. Satu ini kita simpan di atas puluhan ini, kemudian 4-nya ditaruh di bawah. Kemudian satu ini kita jumlah dengan 3 dan 2 hasilnya 6. Jadi hasil soal nomor 2 adalah 64. Kita lanjut soal yang nomor 3. Ada 78 ditambah 54. Nah, 8 tambah 4 satuannya dulu, hasilnya 12. 1 ditaruh atas, 2 ditaruh di hasil. Kemudian 1 ini kita jumlahkan dengan 7 dan 5, hasilnya 13. Jadi hasilnya 132. Soal yang keempat, 896 ditambah dengan 593. Nah, jadi 6 ditambah 6 itu 12. Nah, tidak akan lebih besar dari 18 ya. Kemudian disimpan lagi 1 ditambah 9 10. Nah, 10 tadi. Nah, tambah 9, 0 tambah 9 9. Nah, tambah 10 tadi 19. Jadi
proses penjumlahan satuan dan satuan itu tidak akan lebih dari 18. 1 ditambah 8 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi hasilnya 1492. Nah, ini request yang pertama. Itu bagaimana cara menjumlahkan statistika. Statistika itu bilangan yang banyak. Di sini saya contohkan ada satuan, puluhan, dan ratusan. Ada angka 7, 8, 6, 8, dan seterusnya. Itu kita jumlahkan. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan satu-satu urut dari depan. Nah, jika ada angka atau hasil penjumlahan di atas 10, nah itu sama atau di atas 10, nanti itu angkanya kita coret yang depan, kemudian hasilnya kita taruh atas. Di depan ini ada angka 7 dan 8, kita jumlahkan dulu. Nah, 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. Satunya kita untuk coret angka 8 dan atasnya kita tulis satuannya 5. Kemudian 5 ini kita tambahkan depannya, tambahkan 6. Hasilnya itu 11. Satunya puluhannya untuk mencoret. Nah, di atasnya ditaruh satuannya 1, sisanya. Nah, 1 ini ditambah dengan 8. Nah, hasilnya 9. Karena 9 di bawah dari 10 ini tidak dicoret. Sehingga kita langsung saja tulis di atas angka 8 ini 9. Nah, kemudian 9 ini ditambah dengan 5, hasilnya 14. Satunya untuk mencoret, 4-nya taruh di atas 5. Berikut selanjutnya juga 4 ditambah 7 11. Satunya untuk mencoret, 7, satunya taruh atas lagi yang satuan ya. Kemudian 1 ditambah 4, karena ini hasilnya 5 di bawah 10, tulis saja 5 atasnya. Kita lanjutkan, 5 ditambah 5 10, satunya coret, 0-nya taruh di atasnya. Nah, kemudian 0 ditambah 4, hasilnya 4, taruh atasnya tanpa mencoret. Kemudian 4 ditambah 9 itu 13. Nah, ini satunya untuk mencoret, 3 taruh tanpa. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, 3 di bagian akhir ini sebagai satuan. Nah, tulis di satuan. Kemudian berapa kali kita mencoret, kita hitung bersama-sama ada berapa. Ternyata ada 6 kali mencoret. Nah, 6 kali mencoret berarti tulis depannya sama dengan 63. Seperti itu. Nah, kita coba ke yang puluhan. Ada 6 angka. 6 angka menyusun ke bawah. Kita kerjakan dulu yang satuan. Nah, bisa dilihat di sini satuannya 6 tambah 7 itu 13. 7-nya kita coret pakai satunya, kemudian sampingnya tulis 3. Nah, lanjut 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6, tidak dicoret. Nah, kemudian 6 ditambah 6 itu berapa? 12. Satunya untuk mencoret, 2-nya tulis samping. 2 tambah 4 itu 6, langsung coret, langsung ditulis, tidak dicoret, 6 di samping. Kemudian 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, 8 ini kita tulis di hasil. Nah, tulis di bawahnya ini ya. Kemudian kita hitung berapa kali mencoret tadi. Nah, 2 kali mencoret, kita taruh depannya, di atasnya, di atas puluhan 2 ini. Nah, di atasnya angka 3 ini. Nah, kita lanjut di sini. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. 5 ditambah 4 itu 9. Kemudian 9 ditambah 7 itu 16. Satunya dicoret, depannya diberikan angka 6. Kemudian seterusnya 6 ditambah dengan 3 itu 9. 9 ditambah 7 itu 16. Satunya dicoret di 7, kemudian ditaruh 6 di depan. Kemudian 6 ditambah 4 itu 10. Nah, 10, satunya dicoret, kemudian depannya diberikan 0. 0 ini ditaruh di bawah. Nah, di depan 6 tadi, jadi ini 0 ini menjadi puluhan. Kemudian berapa kali coret? Kita hitung ada 3 kali
coret, sehingga hasilnya 308. Seperti itu ya. Kemudian cara nomor 3 itu dengan bagaimana ratusan dijumlahkan dengan ratusan. 6 satuan dulu ya, 6 ditambah 4 itu 10. Nah, satunya coret, berikan nolnya di sampingnya, kemudian 0 tambah 8 hasilnya 8. Kemudian 8 tambah 6 14, sama satunya dicoret, ada 4 tambah 2 6. Nah, 6 ini taruh bawah. Ada 2 kali mencoret, taruh di depannya. Kemudian kita kerjakan lagi, 2 tambah 2 4, 4 tambah 7 11, satunya coret, 1 ditambah 6 7, 7 ditambah 9 16, satunya dicoret depan, 6 ditambah dengan 8 14, satunya coret, 4-nya ditulis ditaruh di bawah. Nah, itu ada 3 kali mencoret, 3-nya taruh depan. Nah, di sini di atas ini ya. Kemudian kita hitung yang ratusan, 3 ditambah 3 6 ditambah 4 10, satunya dicoretkan di 4, 0 ditambah 8 hasilnya 8, 8 ditambah 5 13, satunya dicoretkan di 5, 3-nya taruh depan, 3 ditambah dengan 4 hasilnya 7. Nah, 7 ini sebagai hasil ratusan, tulis di bawah. Kemudian ada berapa kali kita mencoret tadi? Nah, ada 2 kali kita mencoret, sehingga hasilnya 2746. Cukup mudah bukan caranya? Ini akan lebih cepat jika sudah hafal nanti ya, daripada kita menjumlahkan 2 seperti itu, ini akan agak lama. Kita lanjutkan ke pengurangan. Nah, pengurangan ada 5 soal. Soal yang pertama, 35 dikurangi 14. Nah, langsung saja kita susun seperti penjumlahan. 35 dikurangi 14, 5 kurangi 4 1, 3 kurangi 1 2. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. 76 dikurangi 28. Nah, 6 dikurangi 8 kan tidak bisa. Nah, kemudian 7 ini dikurang 1. Nah, sebanyak 10 ini kemudian ditambahkan ke 6, sehingga menjadi 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Nah, 6 ini dikurangi dengan 2 hasilnya 4. Nah, soal yang ketiga ini 308 dikurangi 154. Kita susun. Nah, seperti ini. Kita kurangkan 8 kurangi 4 itu 4. Nah, 0 ini dikurangi 5 kan tidak bisa. 4 ini, nah 4 ini kan dikurang 1, sehingga tinggal 3 taruh di atasnya. Kemudian 1. Nah, 1 ini kemudian ditambahkan dengan 0 menjadi 10. Lanjut ke soal nomor 4. 800 dikurangkan 593. Nah, di sini satuannya 0, pinjam depannya 0, mau ambil depannya 0, tidak bisa ambil lagi yang ratusan ini 8. Nah, 8 ini kita ambil 1, tinggal 7. Satunya ditambahkan dengan 0 puluhan ini menjadi 10. Nah, barulah 0 satuan ini bisa mengambil 1 dari depannya. Nah, jadi 10 ini kita ambil 1, tinggal 9 kita tulis atasnya. Nah, 1 ini kita tambahkan di belakang menjadi 10. Jadi yang kita hitung adalah angka-angka di atas ini. Nah, agar tidak bingung, angka yang di bawah 02 ini saya hilangkan. Nah, mari kita kerjakan. 10 ini dikurang 3 sama dengan 7, 9 kurangi 9 itu 0, dan yang terakhir 7 ini dikurang dengan 5, hasilnya 2. Nah, bagaimana dengan 10.000 dikurangi 8.979? Nah, caranya sama, kita susun. Nah, setelah susun kita lihat pinjam depannya nggak ada, kita ambil depannya tidak ada, depannya lagi juga tidak bisa, depannya lagi tidak bisa, sampai dengan ke angka 1 ini. Nah, sama seperti yang pertama tadi, 1 ini dipinjam oleh 0 di belakangnya, 1 ini hilang, tinggal 0. Nah, di sini 10 pinjam belakangnya lagi, 10 ini diberikan ke belakangnya lagi. Nah, tinggal 9, belakangnya 10 lagi diambil belakangnya lagi,
9, belakangnya jadi 10, diambil lagi, nah sampai belakang itu jadi 10, sehingga bawahnya ini semua ini 10.000 ini kita coret saja. Kita gunakan operasi hitungnya atas dengan yang bawah. Nah, ini kan lebih enak untuk dikerjakan. 10 dikurangkan dengan 9, 1, kemudian 9 dikurangkan dengan 7, 2, 9 lagi dikurangkan dengan 9, 0, depannya lagi 9 dikurangkan dengan 8, 1. Nah, depannya ini tinggal 0, kita turunkan saja. Nah, hasilnya 10.000 dikurangi 8.979, hasilnya ada 1.021. Kita lanjutkan ke materi perkalian. Nah, di sini ada tabel perkalian. Nah, 0 sampai 9, kemudian 0 sampai 9 ke bawah. Nah, kita kalikan, itu hasil perkaliannya. Nah, proses sebuah perkalian sendiri itu adalah rentang dari 0 sampai 81. Nah, jika penjumlahan tadi 0 sampai dengan 18, perkalian ini 0 sampai dengan 81. Ini prosesnya. Jadi jika anak-anak semua bisa hafal 0 dikali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0 sampai 9 kali 9, yaitu 81, berarti anak sudah menguasai perkalian. Tinggal kita lanjut ke prosesnya agar lebih teliti lagi biar hasilnya bisa tepat dan benar. Yang pertama 23 dikali 4. Nah, ini kita susun seperti penjumlahan tapi ini dikalikan. Ya, betul. Nah, 4 dikali 3, 4 dikali 3 12, simpan 1 di atas, 4 dikali 2 dulu baru dijumlah dengan 1. Hasilnya 4 kali 2 8 tambah 1 9. 23 dikali 4 sama dengan 92. Lanjut ke soal nomor 2. 36 dikali 28, kita susun, kita kalikan. 36 kali 28, kita pakai 8-nya ini dulu, yang belakang. 8 dikali 6, 48. 4-nya tulis atas dulu, kemudian 8-nya bawah, kemudian 3 ini. Nah, di atas 3-nya ini, kemudian 8 kali 3 24 tambah 4 28. Lanjut ke yang ke puluhan. Ingat, puluhan ini hasilnya ditaruh di bawah puluhan, di bawah angka 2 ini harus lurus. Jadi dalam pengerjaan perkalian bersusun, biar nanti kalau kita mau menjumlahkan, diingat-ingat ya. Kemudian 2 ini dikali 6, 12, taruh simpanannya di atas tadi. Jangan di sampingnya, nanti akan keliru. Taruh di atasnya lurus. Nah, kemudian 12, 2 taruh di bawah. Ini harus diingat-ingat, taruh di bawah sini, kemudian simpan 1 di atas, kemudian 2 dikalikan 3, 6 tambah 1 di atas sama dengan 7, taruh depannya. Ini yang sering keliru, biasanya ada yang taruh di belakang, ini taruh depannya yang benar. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan, 2 tambah 0 itu 2, kemudian depannya lagi 6 ditambah dengan 2 itu 8. Nah, yang paling depan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Lanjut soal berikutnya. 408 dikalikan 254. Nah, 4 ini kita kalikan 8 dulu, 32, 3 taruh depan, 2 taruh bawah, kemudian 4 kali 0, 0 tambah 3, 3. Kemudian selanjutnya yang terakhir 4 dikalikan dengan 4, 16, taruh depannya lagi. Nah, angka yang kedua 5 dikalikan 8, 40, tulis 0, simpan 4 di atasnya simpanan yang tadi. Kemudian 5 kali 0 itu 0 ditambah 4, 4-nya turun. Kemudian yang terakhir 5 dikalikan dengan 4, 20. Yang terakhir, nah ini depan, 408 dikalikan dengan 2, 2 kali 8, 16, tulis 6, simpan 1, atasnya lagi. 2 kali 0 itu 0, tambah 1 itu 1, kemudian 2 tambah 2, 4. Tinggal kita menjumlahkan yang hasilnya. Nah, satuan ini turun, ini 2, kemudian 3 tambah 0, 3, kemudian 6 ditambah 4, 10, tambah 6, 16, tulis 6, satunya simpan di atasnya sini. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 3, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, begitu cara perkalian.
Ya, kita lanjut ke pembagian. Baik, kita lanjut ke pembagian. Ada 4 soal di sini. Soal yang pertama 356 dibagi 4. Nah, request yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk yang pertama kali baru kenal pembagian? Nah, kita tulis, kita ambil dari tabel perkalian tadi, perkalian antara 1 sampai 9 dikali dengan pembaginya yaitu 4. Kita tulis bersusun seperti ini: 4 kali 0, 0, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya sampai 4 kali 9, 36. Nah, ini sebagai rumusnya nanti. Nah, kita mulai 3 karena ini lebih kecil dari 4, tidak bisa, sehingga kita ambil 35. Kita mulai dari depan, jangan dari belakang. Berbeda dengan perkalian, karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian dikerjakan melalui bagian yaitu satuan, maka kalau pembagian kita lewat angka yang paling depan. Nah, 3 ini bagi 4 tidak bisa, dengan yang belakangnya 35 dibagi 4. Kita lihat di tabelnya, cara yang sama atau di bawahnya. Nah, sama 35 tidak ada, berarti di bawah 35 adalah 32. Nah, 32 ini kita tulis di bawahnya sini, di bawah 35. Kemudian lihat tabelnya, yang lurus dengan 32 adalah 88, itu hasil kita taruh atas. Nah, kemudian kita kurangkan 35 dikurangi 32 sama dengan 3. Nah, kemudian 6 ini turun sehingga menjadi 36. 36 dibagi 4, kita lihat di tabel. Itu ada angka yang sama 36, kita tulis 36 ini di bawahnya sini. Kemudian yang lurus dengan 36, 9 ini sebagai hasil di atas. Kemudian kita kurang, sudah menjadi 0. Nah, jadi hasilnya 356 dibagi 4, itu hasilnya 80. Lanjut ke soal nomor 2, 7265 dibagi 5. Nah, kita lihat tabel perkalian 5 seperti ini. Sama seperti 4 tadi, 5 ini dikalikan terus sampai bawah dari 0 sampai 9. Kemudian kita lakukan proses pembagiannya. Baik, 7 dibagi 5, kita lihat di tabel, ada angka 7 tidak ada, di bawahnya 7 ada 5. Kita tulis 5 di bawahnya 7 ini. Kemudian yang lurus dengan 5 kita tulis sebagai hasil di atas 1. Kemudian kita kurangkan, 7 dikurangi 5, 2. Nah, 2 ini kemudian diturunkan. Nah, 22 dibagi dengan 5, kita lihat tabel. Nah, adanya 20, tulis di sini. Kemudian hasilnya 4, taruh di atas, dikurangi 22 dikurangi 20, hasilnya 2. Nah, kemudian turun lagi 6. 6 ini turun sehingga 26, kita lihat di tabel ada 25. Kita tulis di bawahnya. Hasilnya 5, taruh atas, dikurangkan hasilnya 1. Nah, yang terakhir 5 ini turun, 15. Lihat di tabel, oh itu ada yang pas. 15, berarti ditulis lagi 15, 3-nya ditulis sebagai hasil, dikurangkan sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya 7265 dibagi dengan 5 adalah 1453. Baik, soal selanjutnya, bagaimana jika 40.448 dibagi 8? Kita buat tabelnya, 0 kali 8 sampai dengan 9 dikali 8 sama dengan 72. Mari kita lihat, di sini ada 44 dibagi 8 tidak bisa. Dengan yang belakang, 40 dibagi 8 sama dengan, ada tabel. Nah, di situ ada 40, tulis 40, hasilnya 5. 40 dikurangi 40, 0. Nah, kemudian turun 1, 4. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan, 4 dibagi dengan 8 itu kan tidak bisa, jangan langsung turun, 8 ini turun. Nah, nanti bisa terjadi kesalahan, dan ini cara yang salah. Nah, setiap sekali pengurangan itu hanya 1 kali diturunkan. Nah, tadi kita kan sudah menurunkan 4, kemudian 4 ini dibagi 8, ada di tabel ada 0. Nah, 0-nya ini ditulis di sini, atasnya juga 0. Kemudian dikurangkan 4, baru diturunkan 8. 8 ini dibagi 8. Nah, lihat di tabel, ada di situ ada 48 sama, ditulis lagi, hasilnya 6. Dan kemudian 48 ini dikurangkan 48 sama dengan 0, 8 yang terakhir ini turun. Nah, dilihat di tabel ada kan 8, nah ditulis hasilnya 1.
dikurangkan 0. Seperti itu ya. Jadi 4.488 dibagi 8 sama dengan 5.061. Soal yang terakhir untuk hari ini 36.045 dibagi 15. Kita lihat tabelnya seperti ini. Kemudian kita bagi saja. Nah, 3 ini dibagi 15 tidak bisa, langsung 36. Nah, 36 kita lihat di tabel ada 30 ditulis di bawahnya. Nah, kemudian 2-nya ditaruh di atas. Nah, dikurangkan hasilnya 6. Lanjut, 0 ini turun 60 dibagi dengan 15. Kita lihat di tabel ada 60. Nah, kita tulis 60, 4-nya taruh atas, dikurangkan sama dengan 0. Kemudian turun lagi angka 4. 4 dibagi 15 tidak bisa karena ini lebih kecil dari 15. Jadi jangan langsung menurunkan lagi. Tapi ini kita kerjakan, lihat di tabel. Nah, ada angka 0, kita tulis di bawah sini. Nah, hasilnya juga 0 atas. Kemudian kita kurangkan. Nah, hasilnya 4, baru turun 5. Nah, dilihat di tabel ya. 45 ini ada, kita tulis. Nah, atasnya diberi angka 3 karena sejajar dengan 45 ini. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, jadi 36.045 dibagi 15 hasilnya adalah 2.403. Nah, baik, mungkin cukup untuk materi hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Kita belajar secara daring. Ada salahnya mohon maaf. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.